Rana, Rana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di Alur Cerita Film. Kali ini kita akan membahas tentang film yang bergenre komedi drama fantasi. Film ini sangat baik diambil untuk pelajaran kehidupan ya guys. Oke, film ini berjudul Bruce Almighty. Film ini diperankan langsung oleh teman Mimin yaitu Mas Jim Carrey, yang berperan sebagai Bruce Nolan. Bruce adalah reporter lapangan yang bekerja untuk program stasiun TV berita yang berbasis di kota Buffalo. Di awal scene, kita diperlihatkan dengan Bruce yang sedang meliput acara pemecahan rekor roti kering terbesar di kotanya. Dan dalam memberitakan event tersebut, pembawaan Bruce ini terbilang cukup santai guys. Bahkan sesekali dia menyelipkan guyonan segar untuk mencairkan suasana. Setelah pulang bekerja, Bruce dan pacarnya yang bernama Grace meluangkan waktu untuk mengisi album foto mereka sambil memilih foto-foto favorit mereka. Keduanya pun juga menonton kembali rekaman liputan Bruce yang membahas acara roti tadi. Ketika rekaman itu diputar, Bruce pun berkeluh kesah pada sang kekasih tentang pekerjaannya. Usut punya usut, meski karirnya terlihat baik-baik aja, rupanya Bruce ini mulai tak nyaman dengan posisinya saat ini. Dan ia ingin naik jabatan menjadi penyiar berita utama yang bekerja di dalam studio. Belum berhenti sampai di situ, Bruce pun juga gelisah melihat rekan kerjanya yang bernama Evan Baxter, yang lebih disukai atasannya dan tinggal selangkah lagi diangkat menjadi penyiar berita utama. Padahal dari kacamata Bruce, kinerja Evan itu sebenarnya tidak sebagus itu, sampai bisa mendapatkan promosi jabatan yang diimpikannya. Namun pada akhirnya Grace berusaha menenangkan kegalauannya Bruce ini. Dan dia bilang bahwa dia lebih suka dengan gayanya Bruce yang santai dan humoris. Hari-hari pun berlalu, dan Bruce mendapatkan kabar gembira kalau ia bakal ditugaskan meliput langsung sebuah event besar yang berlokasi di dekat air terjun Niagara. Bruce pun senang bukan main dengan tugas ini karena baginya liputan ini bisa menjadi momen untuknya dapat promosi jabatan jadi penyiar berita utama yang sudah lama ia idam-idamkan. Sesampainya di lokasi, Bruce pun makin bersemangat dan memasang senyuman lebar sesaat sebelum meliput di atas kapal yang berada tak jauh dari air terjun itu. Sayangnya di saat Bruce akan memulai siaran langsung, ada berita penting yang harus disiarkan duluan, dan membuat liputannya sedikit tertunda. Setelah berita itu selesai, Bruce pun kembali bersiap meliput, namun di tengah persiapan itu, Bruce pun dikejutkan lagi oleh pengumuman Evan yang resmi menjadi penyiar berita utama. Belum lagi Bruce juga dibuat kesal dengan sikap Evan yang tanpa izin memakai kata-kata bijak yang digunakan oleh Bruce di liputan sebelumnya. Kenaikan jabatan Evan itu pun membuat perasaan Bruce campur aduk mulai dari sedih, kecewa hingga marah. Saat bersamaan, jabatan baru Evan itu juga membuyarkan konsentrasi Bruce untuk meliput hingga ia pun diam membisu. Akhirnya saat tiba waktu Bruce untuk siaran langsung, ia pun melampiaskan amarahnya dengan memakai Evan dan tim berita itu, hingga meledek beberapa narasumber di lapangan. Gara-gara sikap ngaconya saat siaran langsung itu, Bruce pun langsung dipecat. Tak lama setelah itu, kesialan Bruce bertambah. Ia dihajar sekelompok preman karena berusaha melindungi seorang tunawisma. Dan parahnya lagi, mobil Bruce juga turut menjadi sasaran mereka. Memang hari yang sangat sial bagi Bruce. Dan puncaknya saat Bruce sedang marah dengan kejadian yang dialaminya hari itu, Bruce pun tak sengaja melemparkan kata-kata pedas yang menyinggung perasaan Grace. Tertekan oleh keadaan, Bruce pun akhirnya meninggalkan rumah sambil meratapi nasibnya. Di tengah jalan, bahkan Bruce juga sampai menghujat dan menyalahkan Tuhan atas rentetan kesialan yang menimpa dirinya. Setelah momen itu, keesokan harinya Bruce ditelepon oleh nomor yang misterius atau tak dikenal berulang kali. Awalnya Bruce mengabaikan panggilan itu, namun akhirnya Bruce pun menjawab. Ia pun ditawari pekerjaan di sebuah gedung. Tanpa berpikir panjang, Bruce lalu mendatangi gedung tersebut.
Ternyata bangunan tersebut hanyalah dihuni oleh satu orang yang bertugas sebagai petugas kebersihan merangkap tukang listrik. Bruce pun kemudian diberitahu bahwa orang ini sebenarnya adalah Tuhan. Bruce lantas tidak percaya dan menganggap orang ini hanya mengada-ngada. Namun orang ini akhirnya menunjukkan kekuatan yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Di saat itulah Bruce mulai percaya. Dia juga mengetahui segala hal tentang Bruce, termasuk kata-kata hinaan yang sempat ia lontarkan padanya. Saat merasa hidup ini tidak adil. Oleh karena itu orang itu pun menawari Bruce sebuah pekerjaan yang luar biasa nih guys. Yaitu menjadi Tuhan lengkap dengan kekuasaannya. Namun syaratnya Bruce harus merahasiakan itu dan tidak boleh mengubah kehendak manusia. Setelah menerima kerjaan itu, Bruce pun mencoba kekuatan maha dahsyat Tuhan untuk hal yang aneh-aneh guys. Mulai dari membelah kuah sup, mengeluarkan monyet dari pantat preman, hingga mendekatkan bulan ke rumah Bruce untuk memukau Grace. Seiring berjalannya waktu, Bruce pun tercetus ide untuk menggunakan kekuatannya itu untuk menaikkan karir jurnalisnya. Demi mencapai tujuannya, itu Bruce pun menciptakan beragam kejadian yang menggemparkan di kota Buffalo agar bisa ia liput. Kejadian ini diantaranya adalah meletakkan jasad Jim Hoffa di lokasi yang ia inginkan, setelah itu menjatuhkan meteor di lahan kosong. Liputan kejadian menggegerkan dari Bruce ini pun membuat karirnya meroket, sampai ia pun dijuluki sebagai Mr. Eksklusif. Tapi tujuan Bruce belum berhenti di situ saja. Guys, kalian masih ingatkan kalau Bruce bercita-cita menjadi penyiar berita utama seperti Evan? Nah, sekarang Bruce membuat rekor untuk menjatuhkan Evan dan merebut posisinya. Tak tanggung-tanggung Bruce membuat Evan bicara tak jelas seperti anjing menggonggong ketika ia sedang siaran langsung. Setelah itu, Bruce pun mengajak Grace makan malam romantis di restoran berkelas. Dalam hatinya, Grace sangat gugup sekaligus bahagia, karena meyakini Bruce pasti berniat melamarnya. Namun ternyata Bruce bukan mau melamarnya, tapi menceritakan kalau ia akhirnya dipromosikan jadi penyiar berita menggantikan Evan. Grace pun kecewa berat, tapi Bruce ini tidak mengetahuinya. Masih di restoran, Bruce mendengar banyak suara nih guys di pikirannya, sampai membuat dirinya linglung dan sulit tidur. Mengetahui Bruce yang sedang bingung itu, Tuhan yang asli pun memberitahukan Bruce bahwa suara yang dia dengarkan itu berasal dari umatnya yang sedang memanjatkan doa. Nah, karena nggak tahan lagi dengan suara itu, Bruce pun akhirnya menciptakan sebuah software yang mirip kayak Gmail gitu, yang tugasnya khusus untuk menampung doa umatnya. Bruce pun lalu mendapati bahwa ternyata doa yang masuk ke dalam software itu berjumlah jutaan nih guys. Dan itu pun cuman berasal dari kota Buffalo aja, dan lalu karena nggak mau ribet menjawab doa itu satu persatu, maka Bruce pun lalu mengambil jalan pintas dengan memilih seluruh doa dan menjawab semuanya dengan kata ya. Yang artinya Bruce pun mengabulkan semua doa yang masuk ke aplikasi atau softwarenya itu. Nah, Bruce kemudian menghadiri pesta dan merayakan promosinya. Dan sialnya, Grace memergoki Bruce bermesraan dengan rekan kerjanya yang bernama Susan Ortega. Dan terjadilah cekcok di antara mereka hingga Grace memilih putus keesokan harinya. Bruce pun mulai berusaha melakukan segala cara agar Grace mau kembali ke pelukannya. Bahkan Bruce pun juga sempat mencoba kekuatan Tuhan, yaitu untuk mempengaruhi kehendak Grace. Namun usahanya itu berujung sia-sia. Nah, setelah Bruce mengawali debutnya sebagai penyiar berita utama, namun momen yang sudah lama dinanti Bruce itu kacau akibat listrik yang mati, yang belakangan sering terjadi sejak adanya meteor jatuh. Beberapa pihak bahkan beranggapan bahwa jatuhnya meteor itu adalah pertanda kiamat yang sudah dekat. Di samping mati listrik, kota Buffalo juga sedang dilanda kekacauan, lantaran banyak banget orang yang sedang beraksi anarkis di jalanan. Penyebabnya adalah karena mereka tak terima hadiah lotrenya dikurangi gara-gara jumlah pemenang yang terlalu banyak guys. Dan ternyata mereka yang bikin rusuh ini adalah orang-orang yang doanya dikabulkan semua oleh Bruce agar bisa menang lotre. Jadi singkat cerita, segala kegaduhan di kota Buffalo itu terjadi akibat Bruce menyalahgunakan kekuatannya dan asal dalam mengabulkan doa. Bruce pun akhirnya bertemu dengan Tuhan dan meminta jalan keluar. Namun Tuhan menjelaskan bahwa ia tak bisa menyelesaikan semua masalah Bruce, dan mengatakan bahwa hanya Bruce lah yang bisa mengatasinya. Nah, sejak kejadian itu Bruce pun merenungkan kesalahannya dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan suka menolong tanpa menggunakan kekuatannya.
Bruce bahkan juga meminta maaf kepada seterunya, yaitu Evan, dan mengakui Evan memang lebih pantas jadi penyiar ketimbang dirinya. Setelah itu, Bruce pun kembali membuka software doa yang telah dibuatnya itu, dan berusaha menjawab doa dengan sebaik mungkin. Nah, saat Bruce sedang sibuk membaca banyak doa, Bruce pun tiba-tiba melihat doa dari Grace yang membuatnya terharu bercampur sedih. Karena di satu sisi Grace berharap Bruce agar bisa hidup bahagia. Namun di sisi lain Grace berharap agar bisa move on dari Bruce. Dengan segala masalah yang dialaminya itu, Bruce pun kemudian meminta Tuhan untuk mengambil kembali kekuatannya. Dan mulai sekarang dia pun menyerahkan semua takdirnya kepada Tuhan. Setelah itu Bruce pun tiba-tiba ditabrak truk hingga tak sadarkan diri. Saat pingsan ini, Bruce pun terbangun di dunia lain. Dan dia pun bertemu Tuhan dan menanyai Bruce apa yang sesungguhnya Bruce inginkan. Bruce pun lalu menjawab bahwa ia hanya ingin Grace menemukan seorang pria yang bisa membahagiakannya. Doa Bruce pun akhirnya terkabul. Dan setelah Bruce terbangun di rumah sakit itu dalam kondisi yang sedang dirawat, Bruce lalu mendapati bahwa ia bisa selamat berkat donor darah dari Grace. Dan di saat Bruce masih tersentuh oleh kemuliaan sebuah donor darah, tiba-tiba Grace pun datang dan menjenguknya sambil menyesali keputusannya meninggalkan Bruce. Cinta lama dari dua insan ini pun kembali bersemi dan akhirnya mereka berdua pun bertunangan. Setelah pulih total dan dengan rasa penuh bahagia dan bersyukur atas karunia Tuhan, Bruce pun kembali menjalani pekerjaannya sebagai reporter lapangan. Namun kali ini ia memilih fokus meliput berita yang ringan karena berita ringan itu dinilai cocok dengan gayanya Bruce yang santai dan humoris. Dan film pun berakhir bahagia. Demikian teman-teman alur cerita kali ini. Semoga bisa menemani kamu yang lagi galau.